Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Pada video-video sebelumnya, saya sudah berbagi tentang cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan penjumlahan atau pembagian. Silahkan ikuti videonya sampai selesai. Nah, sekarang kita masih tetap menggunakan atau mengacu ke KD 3.6 dan 4.6. 3.6 itu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Jadi di sini nanti selain kita akan membahas persamaan, juga akan membahas pertidaksamaan linear yang masih mengandung satu variabel. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan mencari soal-soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel ataupun pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, tujuan kita kali ini adalah pertama, nanti diharapkan para peserta didik atau siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Selain itu, peserta didik juga mampu menggunakan persamaan linear satu variabel untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali pelajaran sebelumnya bahwa yang pertama itu bahwa ketika kita ingin menyelesaikan persamaan linear satu variabel, maka kita sepakat bahwa variabel selalu diletakkan di selalu berada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Sedangkan konstante atau bilangan yang tidak mengandung variabel itu kita letakkan di sebelah kanan, ya. Itu yang pertama. Jadi apresiasi kita yang pertama adalah bahwa untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yang perlu kita ingat adalah bahwa variabel itu selalu kita tempatkan di sebelah kiri, sedangkan konstantenya kita letakkan di sebelah kanan. Yang kedua, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kemarin kita sudah menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan cara jika kita ingin mencari keseimbangan antara kiri dan kanan, boleh kita menambahkan atau mengurangi suatu bilangan yang sama, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Baik, nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita akan ambil satu permasalahan. Nah, perhatikan bahwa 3 anak logam, ini anak logam adalah maksud saya anak yang kesehariannya, mata pencariannya adalah mencari uang. Itu biasanya di tempat-tempat wisata. Ketika beberapa pengunjung atau para turis melemparkan uang di laut, maka beberapa anak logam ini akan mencari uang itu atau berenang di dasar laut untuk menemukan uang yang dilempar oleh para turis atau para wisatawan. Ya, sekarang kita perhatikan soal cerita berikut. Gunakan persamaan untuk memodelkan soal cerita berikut. 3 anak logam yang bersahabat telah mengumpulkan 12 koin seribuan
mereka beristirahat di dermaga untuk membagi rata koin yang mereka dapatkan. Berapakah banyaknya koin 1000-an yang setiap anak dapatkan? Kita lihat di sistem timbangan ya. Berarti 3 anak itu kita misalkan adalah variabel ya. Nah, ini ada 3 anak. Jadi ini melambangkan 3 anak ya. Jadi 3 variabel. Jadi ini 3 anak. Kemudian mereka sudah mengumpulkan 12 koin 1000-an ya. Sekarang 12 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah berat satu bola ya. Jadi di sini ini adalah mereka sudah kumpulkan 12 koin ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah berat satu bola? Nah, kita lihat ini adalah satu permasalahan yang akan kita selesaikan. Salah satu contoh bahwa berapakah berat satu bola. Nah, di sini kalau kita mengacu ke persamaan yang terjadi adalah kita misalkan itu bola, kita misalkan bola adalah variabel X, maka persamaannya dibentuk oleh timbangan ini adalah 3X itu sama dengan 12. Berapakah X-nya? Nah, untuk memahaminya silahkan perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada satu soal atau penyajian menggunakan masalah, yaitu pertama ini ada timbangan di samping dinyatakan sebagai apa ya. Ini kita misalkan 3X tambah 6 sama dengan 12. Berarti ada 3 bola, kemudian ditambah dengan 6 koin, itu menghasilkan 12 koin. Nah, 3 beban berbentuk bola dan 6 koin seimbang dengan 12 koin. Berapa keberat sebuah bola? Nah, sekarang perhatikan, ini ada 3 bola, jadi 3X ditambah 6 koin ditambah dengan 12 koin. Cara yang pertama kita mulai adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan. Jadi persamaan pertama tadi kita akan menyelesaikan 3X ya. 3X ditambah 6 itu sama dengan 12. Langkah pertama kita mengurangkan 6 dari kedua sisi ya. Karena kenapa harus dikurangkan dengan 6? Ini karena di sebelah kiri kita sudah sepakat bahwa variabel itu selalu kita letakkan di sebelah kiri, dan yang tidak mengandung variabel diletakkan sebelah kanan. Jadi kita lihat di kiri yang tidak mengandung variabel ada 6 koin. Jadi dengan demikian mengurangkan 6 dari kedua sisi setara dengan menambahkan negatif 6 di kedua sisi. Dengan demikian kita bisa menuliskan 3X ditambah 6 dikurangi 6, atau kita katakan 3X ditambah 6 ditambah negatif 6 sama dengan 12 ditambah negatif 6. Jadi diperoleh 3X sama dengan 6. Karena 6 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 0. Jadi kita perhatikan, ini kita kurangi ya, kita kurangi 6. Nah, sekarang posisinya tinggal sekarang sudah menjadi 3X ya. Di sini tinggal menjadi 6 ya. Nah, kemudian membagi koin menjadi 3 bagian yang sama. Nah, ini menjadi koin, membagi koin menjadi 3 bagian yang sama. Jadi masing-masing koin yang tersisa 6 itu dibagi 3. Nah, dibagi 3, ini 2 koin, 2 koin, 2 koin. Kedua sisi dibagi dengan 3, setara dengan mengalihkan kedua sisi sama dengan 1/3.
Kenapa harus dikalikan dengan sepertiga? Karena di sini mengandung koefisien 3. Jadi ini ya. Jadi kalau ada 4 bola berarti dikali dengan 1/4. Jadi kalau ada 5 bola dikali dengan 1/5 dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa 1/3 itu dikali dengan 3 itu menghasilkan 1 ya. Jadi dengan demikian 1/3 dikali 3x itu tinggal 1x ini ya, tinggal 1x. 1 dikali x tinggal x. Perhatikan bahwa 1 dikali 6, 1/3 dikali 6 itu sama saja 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dengan demikian kita mendapatkan ini ruas kiri, sedangkan ini ruas kanan. Dengan demikian kita dapatkan bahwa x1 kali x itu sama dengan 2, x sama dengan 2. Jadi diperoleh bahwa setiap bola itu bebannya adalah 2. Oke, coba perhatikan contoh berikut. Sekarang kita coba dengan soal lain. Perhatikan soal lain ini. 5M ditambah dengan 4 sama dengan 2M ditambah dengan 16. Jadi di sini ada 5 bola ya, ditambah dengan 4 koin ya, 4 koin. Kemudian di sebelah kanan 2 bola ya, kita misalkan x ya, 2x ditambah dengan 16 koin. Nah, 5 beban berbentuk bola dan 4 koin seimbang dengan 2 beban berbentuk bola dan 16 koin. Berapakah berat sebuah bola? Nah, langkah pertama perhatikan yang tidak mengandung variabel ya. Bilangan yang tidak mengandung variabel itu adalah 4. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah perhatikan, mengurangkan 4 dari kedua sisi setara dengan menambah negatif 4 di kedua sisi. Jadi ini kita kurangi 4 ya, ini juga harus kita kurangi 4 ya. Jadi ini sudah tidak ada, kita kurangi. Kalau dalam bentuk persamaan itu kita bisa menuliskan 5M ditambah 4 harus dikurangi dengan 4 ya, ditambah dengan negatif 4. Ini adalah sebelah kiri ya. Kemudian untuk sebelah kanan juga harus ditambahkan dengan negatif 4. Dengan demikian 5M ditambah 4 ditambah negatif 4 sama saja 2M ditambah 16 ditambah negatif 4. Jadi ini adalah hasilnya 0 ya, 0. Kemudian 2M tetap, kemudian 16 ditambah dengan negatif 4 hasilnya adalah 12. Dengan demikian persamaan yang terakhir setelah kita tambahkan dengan negatif 4 baik di kiri dan kanan adalah 5M sama dengan 2M ditambah 12. Baik, perhatikan. Sekarang yang perlu kita lihat adalah variabel M ya, variabel M nya. Sekarang variabel M nya itu berada di sebelah kiri dan ada juga variabel di sebelah kanan. Jadi fokus perhatian kita adalah di 2M. Jadi kalau begitu masing-masing kedua ruas ditambahkan dengan negatif 2M. Dengan demikian sebelah kiri dikurangi dengan 2M, di sebelah kanan juga dikurangi dengan 2M. Dengan demikian 5M dikurangi 2M sama dengan 3M. Ini sudah menjadi 0, jadi sisa 12. Jadi persamaan terakhir setelah masing-masing kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 2M, maka diperoleh hasil adalah 3M sama dengan 12. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi ini tadi 2 bola kita sudah hapus sama saja dengan dikurangi dengan 2M. Demikian juga ini ya, ini dihapus.
Jadi persamaan terakhir adalah 3M sama dengan 12. Nah, langkah terakhir ya, perhatikan langkah terakhir. Karena ini adalah koefisiennya 3, kalau begitu mungkin adik-adik sudah tahu harus dikalikan berapa ya, harus dikalikan dengan 1/3. Nah, kenapa harus dikalikan 1/3? Karena koefisiennya adalah 3. Dengan demikian 1/3 dikali 3 itu adalah hasilnya 1. Kemudian 12, 1/3 dari 12 itu sama saja 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4 ya. Dengan demikian 1 kali M sama dengan 4. Jadi himpunan selesaian dari soal di atas adalah 4. Ingat, untuk menuliskan selesai itu harus menggunakan kurung kurawal ya, menggunakan kurung kurawal. Boleh juga kita menyatakan bahwa himpunan penyelesaian dari soal yang kita tuliskan di atas adalah 4 ya. Nah, coba perhatikan contoh 4.5 ya. Nah, 3x ditambah 1 sama dengan negatif 7. Coba ingat pelajaran kita sebelumnya. Kita lihat yang tidak mengandung variabel adalah 1, berarti kedua ruas harus ditambahkan dengan negatif 1. Negatif 1 itu sama dengan negatif 7 ditambah dengan negatif 1. Boleh juga 3x sama dengan, ini sudah hasilnya 0, ini menghasilkan negatif 8 ya. Perhatikan, kedua ruas harus dikali dengan, jadi kedua ruas harus dikali dengan 1/3. Kenapa? Karena koefisiennya adalah 3, jadi harus dikali dengan 1/3. Dengan demikian, ini kalau jadi 1/3 dikali dengan 3x itu sama dengan negatif 8 dikali dengan 1/3. Dengan demikian diperoleh x sama dengan negatif 8/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8/3. Kita ke soal berikutnya, contoh 4.7 ya. Tapi boleh juga kita lihat soal sebelumnya. Nah, ini perhatikan, ini soal ini ya, soal yang B. Nah, soal yang B ini caranya adalah, perhatikan, karena sudah tidak ada yang mau disederhanakan di kiri, jadi di kiri min 3/5b itu sama dengan 4/15. Jadi tidak perlu ada yang dikurangi dan tidak perlu ada ditambahkan, tinggal langsung diselesaikan. Jadi di kiri sudah sangat sederhana, di kanan juga sudah sangat sederhana. Dengan demikian kedua ruas harus dikalikan dengan, perhatikan, harus dikalikan dengan, karena ini negatif ya, makanya harus dikalikan, dibalik saja ini 5/3 ya. Jadi 3/5 harus dikalikan dengan negatif 5/3. Dengan demikian 3/5 ya dikali dengan negatif 5/3 P ya, di sebelah kanan juga harus dikalikan dengan negatif 5/3. 4/15 dikali negatif 5/3 ya. Ini kita coret jadi negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya adalah positif. Perhatikan bahwa min 3/5 dikali dengan min 5/3, boleh saja langsung min 3 dikali 5 15, 5 kali 3 15, maka menghasilkan 1. Atau boleh juga kita coret saja ya. Nah, 3 bagi 3 1,
5 bagi 5 juga 1. Dengan demikian hasilnya adalah 1. Ini sama dengan, perhatikan, boleh kita kalikan langsung. 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20 per 15 kali 3, atau boleh juga kita coret 15 dibagi 5, kita tuliskan 3 ya. Dengan demikian di sini 1, jadi 4 kali 1, perhatikan kali ini ada tanda negatif. 4 kali 1, 4 kali negatif 1 hasilnya negatif 4, kemudian 3 kali 3 9, jadi P nya adalah negatif 4 per 9. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya ditulis saja di kolom komentar yang ada di halaman video ini. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan contoh 4.7. Nah, ini ada hal yang baru ya. Perhatikan, ini kita harus selesaikan dulu, kita sederhanakan dulu kiri dan kanan, karena kiri dan kanan belum dalam keadaan sederhana. Jadi caranya adalah kita kalikan saja ini. Dalam ingat bentuk aljabar kemarin, kita mulai ya. Jadi 2 kali X itu adalah 2X ya. Kemudian 2 kali negatif 4 itu adalah negatif 8 tambah 5X sama dengan 34 ya. Kita kumpulkan suku yang sejenis. 2X ditambah 5X itu dikurangi 8 sama dengan 34 ya. Ini 2X ditambah 5X sama dengan 7X dikurangi dengan 8 sama dengan 34. Nah, kita sederhanakan dulu. Perhatikan bahwa di sebelah kiri ada bilangan yang tidak mengandung variabel, yaitu negatif 8. Dengan demikian kita harus tambahkan dengan 8. Tambah dengan 8 sama saja 34 ditambah dengan 8. Jadi 7X ini sudah menjadi 0 sama dengan 42. Masing-masing kedua ruas dikali dengan 1/7 ya. Berarti 1/7 dikali dengan 7X ya, itu sama dengan 1/7 dikali dengan 42. Diperoleh hasil X sama dengan 42/7 sama dengan 6. Itu hasil akhir ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk kalau mengandung dua buah pecahan? Di kiri mengandung pecahan, di kanan juga mengandung pecahan. Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah mencari KPK. Mencari KPK dari penyebut 2, kemudian 3 dengan 6. Masih ingat bagaimana mencari KPK dari 3 bilangan? Baik, caranya kita boleh menggunakan tabel ya. 2, 3, 6 ya. Ini kita masing-masing bagi 2, ini menjadi 1, ini tetap, ini menjadi 3. Kemudian masing-masing kita bagi 3. Ini 1, 1, 1. Karena sudah berakhir 1, 1, maka KPK-nya adalah hasil perkalian antara 2 dan 3 sama dengan 6 ya. Ingat, dibuka kembali video saya tentang cara menentukan KPK dari suatu bilangan. Silahkan dilihat di halaman di atas ya, di halaman yang ditentukan. Kemudian kalau KPK-nya sudah kita tahu, maka kedua ruas, jadi ruas kiri dan kanan masing-masing dikali 6 ya. Masing-masing dikali 6. Jadi ini 6 kali X per 2 dikurangi 6 kali
1/3 sama dengan 6 dikali X per 3 ditambah 6 kali 5/6. Langsung saja 6 bagi 2 sama dengan 3X ya. Kurangi 6 bagi 3 2 sama dengan 6 bagi 3 2X. 6 bagi 6 1, jadi tinggal 5. Perhatikan bentuknya sudah kembali, jadi pecahannya sudah tidak ada. Jadi dengan mengalihkan kedua ruas kiri dan kanan dengan KPK dari penyebut soal ini, maka diperoleh bentuk yang mudah diselesaikan. Maka kembalilah kita ke bentuk seperti sebelumnya. Kok ditambahkan berapa? Jadi 3X dikurangi 2 ditambah dengan 2. Demikian juga ini. 2X ditambah 5 ditambah dengan 2 ya. Diperoleh hasil tinggal 3X sama dengan 2X ditambah dengan 7 ya. Kemudian kiri harus dikurangi dengan 2, jadi 3X dikurangi dengan 2X sama dengan 2X dikurangi 2X ditambah dengan 7, maka diperoleh X sama dengan 7 karena ini hasilnya adalah 0 ya. Demikian. Jadi intinya di sini adik-adik sekalian, tidak perlu panik apabila kiri dan kanan memuat pecahan. Jadi hanya dengan mencari KPK-nya maka soal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, perhatikan soal berikut. Tentukan ukuran setiap sudut pada segitiga di samping. Gunakan busur derajat untuk memeriksa kebenaran jawaban. Nah, kita perlu ketahui bahwa dalam segitiga itu kalau sudutnya dijumlahkan, nah ini jumlahnya adalah 180 derajat. Ini kalau kita misalkan ini sudut alfa, kemudian ini sudut beta, ini sudut gamma. Dengan demikian alfanya kita bisa ganti M ditambah dengan 10 ya, 10 derajat ditambah dengan betanya 2M derajat ditambah dengan gamanya M derajat, itu sama dengan 180 derajat. Kita buka ya, M ditambah 10 tambah 2M tambah M itu sama dengan 180 derajat ya. Dengan demikian M ditambah 2M ditambah M jadi 4M tambah 10 itu sama dengan 180. 4M kurangi 10 ditambah 10 sama dengan 180 dikurangi dengan 10, diperoleh 4M sama dengan 170. Dengan demikian langsung saja M sama dengan 170/4 derajat, atau M sama dengan, maka diperoleh hasil 42,5. Jadi 42,5 derajat ya. Selanjutnya, nah ini kita berlatih dulu ya. Nah, sekarang tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Jelaskan jawabanmu ya. Kita mulai dari A. Perhatikan. Nah, sama saja kalau kita menggunakan cara seperti yang sebelumnya. Ini kedua ruas harus ditambahkan dengan negatif 3 ya. Tambah dengan negatif 3 sama dengan 8 ditambah negatif 3. Ini 2X, ini hasilnya 0 sama dengan 5 ya. Nah, ini kan tidak sama ya, tidak sama, berarti pernyataan nomor 1 bagian A ini adalah salah.
ya, salah ya. Kemudian soal nomor 2, persamaan X dikurangi X kurang 3 sama dengan 5X apakah setara dengan persamaan 3 sama dengan 5X? Ya, kita selesaikan saja dengan cara buka kurung dulu ya. Perhatikan, ini adalah tanda negatif. Di sini bisa kita tuliskan 1 ya, supaya tidak keliru. Jadi X dikurangi min 1 kali X min X min 1 kali min 3 positif 3 sama dengan 5X. Ini hasilnya 0 ditambah 3 sama dengan 5X. Kalau begitu 3 sama dengan 5X. Nah, ini sama. Jadi bagian B itu adalah benar. Baik, itu ada 2 soal. Masih ada soal yang lain. Jadi kita sudah membahas soal ini ya. Kita sudah membahas soal bagian A dan bagian B. Nah, ini silahkan untuk menyelesaikan 3/4 X sama dengan 12. Kita harus mengalihkan kedua sisi dengan 3/4. Salah ya, seharusnya itu dikalikan 4/3. Jadi pernyataan ini adalah salah. Jadi ini pernyataan salah. Persamaan min X sama dengan 6 setara dengan X. Nah, betul ya. Kenapa? Perhatikan, min X itu sama dengan negatif 6. Ini variabelnya diusahakan jadi positif. Jadi masing-masing dikali dengan negatif 1. Kalau begitu, negatif 1 dikali dengan negatif X sama dengan negatif 1 dikali dengan negatif 6. Diperoleh min kali min hasilnya positif. Min 1 kali 6 hasilnya 6. Jadi ini adalah pernyataan benar ya. Silahkan lanjutkan untuk bagian F-nya sebagai latihan di rumah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal latihan yang kedua. Tentukan apakah setiap variabel yang diketahui memenuhi persamaan yang diberikan. Kita ambil saja ini bagian A. Silahkan adik-adik latihan. Saya selesaikan di bagian C-nya ya. Bagian C-nya. Caranya adalah kita selesaikan seperti biasa. 1/2X dikurangi 4 sama dengan 1/3X dikurangi dengan 2. Nah, perhatikan, ini ada pecahan seperti 2, di sini ada pecahan 1/3. Berapa KPK-nya? KPK-nya berapa? Ya, 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi masing-masing ruas dikalikan dengan 6. Jadi 6 dikali 1/2X dikurangi 6 dikali 4 sama dengan 6 dikali 1/3X dikurangi 6 dikali 2. Dengan demikian diperoleh 6 bagi 2 3X kurangi 24 sama dengan 2X dikurangi dengan 12. Kita langsung saja ya. Jadi karena ini mengandung variabel 2X berarti dikurangi dengan 2X ya. Jadi 3X ini sekaligus jalan ini. Dikurangi dengan 2X dikurangi 24 ditambah dengan 24 sama dengan, perhatikan, dikurangi 2X. Kenapa saya kurangi 2X? Ini langsung kita hilangkan beberapa langkah karena di sini adalah positif 2X berarti harus dikurangi dengan 2X. Kemudian kenapa harus ditambah dengan 24? Karena di sini adalah negatif 24 jadi harus ditambah dengan 24. Dengan demikian di sini bisa kita tuliskan 2X dikurangi 2X, perhatikan ini sudah, kemudian dikurangi 12 ditambah dengan 24. Jadi ada 1-2 langkah yang kita hilangkan dengan cara satu kaligus kita bekerja dengan memandang konstante dan variabelnya. Oke, 3X dikurang 2X sisa X ini sudah jadi 0 ya. Kemudian sama dengan ini sudah jadi 0 sisa 12. Jadi dengan cara yang singkat ini ada beberapa langkah kita kurangi atau kita hapus. Jadi X-nya sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12. Jadi C ini adalah pernyataan yang benar. Berikutnya, suhu Celcius dapat ditentukan dengan mengkonversi suhu Fahrenheit.
kalian bisa menggunakan rumus berikut untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Pada Desember 2014, suhu rata-rata di Provinsi NTT adalah 30 derajat Celcius. Bagaimanakah cara kalian mengubahnya menjadi derajat Fahrenheit? Jelaskan jawaban kalian. Baik. Nah, sekarang kita tulis dulu soalnya. Kita tulis dulu soalnya ya. Jadi C sama dengan 5/9. 5/9 dalam kurung F dikurangi 32. F dikurangi 32. Dimana kita sudah ketahui bahwa C-nya itu sama dengan 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa derajatkah Fahrenheit-nya? Nah, ini kita ganti saja C-nya. Ini persamaannya bisa kita balik ya persamaannya menjadi 5/9 dalam kurung F dikurangi 32 sama saja dengan C ya. Dengan demikian kita ganti saja langsung. Itu saja berarti 5/9 dalam kurung F dikurangi 32 itu sama saja dengan 30 derajat Celcius ya. Karena diketahui di sini pada Desember 2014 suhu rata-rata di NTT itu adalah 30 derajat Celcius. Berapakah derajat Fahrenheit? Oke. Seperti biasa ini boleh dikalikan dengan F, kemudian dikalikan 32. Tapi lebih bagus dikalikan dengan KPK-nya dulu ya, untuk memudahkan perhitungan. Kita kalikan dengan KPK. Berapakah KPK-nya? Ya, benar sekali 9 ya. Dengan demikian 9 kali 5/9 dalam kurung F kurangi 32 sama dengan 9 dikali 30 derajat Celcius. Nah, ini kita coret saja, tinggal 5 dalam kurung F dikurangi 32 sama dengan 9 kali 3 27 tambahkan dengan nolnya 1. Sekarang dikalikan 5F kurangi 32 kali 5, silahkan 32 kali 5 0 1 3 kali 5 15 berarti 160. Jadi 160 sama dengan 270 ya. Ingat, yang tidak mengandung variabel dikurangi saja, jadi 5F sama dengan 270 ditambah dengan 160, maka diperoleh hasil 5F itu sama dengan 270 ditambahkan dengan 160 ya. 0 13 1 jadi 430. Jadi F nya sama dengan, maka Fahrenheit nya diperoleh 86 derajat Fahrenheit ya, gitu ya. Demikian soal yang ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada Desember 2014 suhu rata-rata di Provinsi NTT adalah 30 derajat. Kalau diukur ke dalam Fahrenheit berarti suhunya adalah 86 derajat Fahrenheit. Baik, demikianlah beberapa soal yang sudah kita bahas. Semoga adik-adik sekalian bisa mengerti dan memahami. Pun kalau seandainya ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kolom deskripsi dari video ini. Baik, nah sebagai penutup kita buat rangkumannya. Yang pertama ya, jika kita menemukan persamaan linear satu variabel berbentuk A per B, X itu sama dengan C, maka kedua ruas harus dikalikan dengan kebalikan dari ini ya. Berarti harus dikalikan dengan B per
A, kedua ruas ya. Nah, yang kedua, jika dia mengandung negatif, misalnya negatif A per B, X sama dengan C, maka kedua ruas harus dikalikan dengan negatif B per A ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika kedua ruas memuat pecahan, misalnya A per B X tambah C per D sama dengan E per F. Nah, ini harus dicari dulu KPK dari B, D, dan F. Nah, ini setelah itu diselesaikan dengan cara mengalihkan jadi A per B X ditambah C per D sama dengan E per F. Ini harus dikalikan dengan KPK dari B, D, dan F. Dengan demikian adik-adik akan mudah menyelesaikan soal apabila mengandung pecahan. Baik, itulah soal-soal yang kita sudah bahas. Semoga dapat dipahami. Silahkan dilatih soal-soal yang ada di buku paket ya. Buku yang saya gunakan adalah buku dari Kementerian Pendidikan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.